Ratusan warga mendatangi dan melempari rumah MF, seorang guru di Desa Gembungre. Ratusan warga mendatangi dan melempari rumah MF, seorang guru di Desa Embung Raja, Kecamatan Terara, Lombok Timur, Jumat siang. Warga geram dengan ulah pelaku yang diduga mencabuli anak didiknya. Beruntung, polisi dan aparat desa bertindak cepat. Pelaku berhasil diamankan ke Mapolres Lombok Timur, sedangkan istri, anak, dan orang tua pelaku dievakuasi ke rumah keluarganya. Aksi bejat pelaku terungkap setelah salah seorang korbannya menjalani rawat inap di puskesmas karena demam tinggi dan sakit di bagian kemaluan yang diduga akibat pelecehan yang dilakukan pelaku. Itu tadi begitu dapat informasi bahwa ada pencabulan anak di tempat yang terhormat seperti TPQ, tempat pengajian dan sebagainya, itu menyulut emosi masyarakat pada umumnya, terutama di kalangan keluarga. Sehingga mereka berbondong-bondong ke sini, semua laki perempuan, Pak. Untuk menanyakan kepada kami dan keberadaan pelaku. Tapi alhamdulillah kita selesaikan kemarin bahwa kita jelaskan pelaku sudah diamankan di Polres. Akhirnya salah satu kemarin juga ikut ke Polres untuk menyaksikan benar tidaknya pelaku sudah diamankan. Alhamdulillah ternyata atas keterangan itu pelaku sudah diamankan sehingga masyarakat kita diredam. Saat ini pelaku yang berstatus ASN guru agama menjalani pemeriksaan di Mapolres Lombok Timur. Sedangkan belasan anak didik berusia sekolah dasar yang diduga menjadi korban sedang menjalani visum. Setelah kami mendapatkan informasi, kami langsung bersama Forkopimda dan anggota mengamankan pelaku atau terlapor ke Polres, ke bagian PPA, langsung ditangani. Untuk mengantisipasi hal yang tidak diinginkan, polisi masih siaga di sekitar rumah pelaku. Dari Lombok Timur, Ramli Nurawang melaporkan. Seorang warga tewas dan rumah hancur akibat ledakan petasan. Seekor sapi yang hendak disembelih mengamuk dan masuk area pasar di Wonosari, Gunung Kidul, Yogyakarta. Warga Muhammadiyah pagi tadi menjalankan ibadah sholat Idul Adha 1443 Hijriah. Halo, selamat malam pemirsa. Kecelakaan maut terjadi di Purwokerto, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah. Akibatnya seorang pengendara sepeda motor tewas terhimpit badan truk yang menabraknya. Bersama saya Fazilah Kairunisa, inilah iNews Malam selengkapnya. Terjadi kecelakaan lalu lintas antara satu unit dump truck dan satu unit sepeda motor di Jalan Jenderal Sudirman, Porka Rejasari, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah pada Jumat sore. Ketahui, kecelakaan bermula saat sepeda motor milik korban melaju dari arah barat menuju timur. Namun sesampainya di lokasi kejadian, di saat yang bersamaan dari arah belakang melaju truk hingga kecelakaan tak terhindarkan. Tronton semen. Kemana sekarang? Apanya? Sudah dibawa Pak? Jadi posisi motornya kan orangnya kejepit tuh. Oh. Saya suruh maju mobilnya. Oh. Saya maju beneran apa? Kata kemana? Kita fokus sama orangnya, napasnya. Siap. Sama korbannya. Akibat peristiwa ini, pengemudi sepeda motor tewas saat dibawa ke rumah sakit dan kendaraan miliknya ringsek diterjang truk. Sementara itu, pengemudi dump truk selamat dan tidak mengalami luka. Guna mengetahui penyebab pasti kecelakaan maut ini, truk dibawa ke Satlantas Mapolres Banyumas dan petugas kepolisian memeriksa saksi kejadian. Dari Banyumas, Jawa Tengah, Saladin Ayubi melaporkan. Seorang pengendara motor tewas usai motornya terseret truk di jalur Pantura, Bojangrejo, Kendal, Jawa Tengah. Korban bahkan terpental sejauh 15 meter.
Pengendara sepeda motor bernama Andika Bagus tewas usai terseret dan terpental sejauh 15 meter di jalur Pantura, Pucang Rejo saat perjalanan dari Kendal menuju Kabupaten Batang. Menurut sopir truk, ia tidak merasa menabrak motor. Ia juga tidak sadar jika motor korban masuk ke kolong truk dan terseret. Sementara, di waktu bersamaan ada sebuah truk tronton bak terbuka warna hijau yang menyalip, kemungkinan bersenggolan dengan motor. Iya, soalnya nggak lagi jalan sudah. Terus? Nah, tiba-tiba dari belakang terus mobil yang satu itu langsung dia. Mobil apa yang nyalip itu, Mas? Mobil yang bak terbuka. Oh, berarti itu ditabrak dulu atau gimana? Nah, ini kurang tahu juga saya apa ini. Soalnya tiba-tiba sudah gitu aja. Saya posisi di kiri saya. Di kiri. Kasus kecelakaan lalu lintas ini kini ditangani Satlantas Polres Kendal, Jawa Tengah. Polisi juga mengejar truk tronton bak terbuka warna hijau yang diduga terlibat dalam kecelakaan. Sementara korban dibawa ke Rumah Sakit Suwondo, Kendal. Dari Kendal, Jawa Tengah, Edi Prayitno melaporkan. Pemirsa wajib berhenti jika Anda mengendarai dan mengalami ngantuk walau hanya sesaat karena nyawa taruhannya. Seperti yang terjadi di wilayah Taman Sari, Jakarta Barat, minibus terguling setelah menabrak kendaraan lainnya karena diduga supir mengemudi dengan kecepatan tinggi dan dalam kondisi mengantuk. Kecelakaan berawal dari minibus bernopol B1749 VNM melaju kencang dari arah Kota Tua menuju Harmoni. Namun karena diduga mengantuk, sopir tidak bisa mengendalikan setirnya sehingga menabrak minibus bernopol B2575 SEV yang ada di depannya. Kuatnya benturan menyebabkan minibus yang menabrak terguling di tengah jalan, sedangkan minibus yang ditabrak terdorong hingga beberapa meter. Polisi Polsek Taman Sari yang mengetahui kecelakaan ini langsung mengevakuasi para korban yang terluka ke Rumah Sakit Husada. Sama halnya dengan Muhammad Zidan Al-Jabar, warga Jalan Pengadegan, Pancoran, Jakarta Selatan, yang terjatuh dari jembatan layang non-tol Karet Tengsin, Tanah Abang, Jakarta Pusat, akibat mengantuk saat mengendarai sepeda motornya. Sehingga Zidan yang mengalami kecelakaan tunggal tewas dengan luka parah di kepala akibat motor yang dikendarainya jatuh. Saat ini jasad dibawa ke Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo untuk kepentingan autopsi dan kasus kecelakaan dalam penyelidikan petugas Satlantas Polres Jakarta Pusat. Dari informasi kebakaran, pemirsa, diduga akibat hubungan pendek arus listrik. Sebanyak 9 petak rumah di kawasan padat penduduk di daerah Simpang Haru, Kecamatan Padang Timur, Kota Padang, Sabtu dini hari ludes terbakar. Beruntung tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Kobaran api dengan cepat membesar dan menghanguskan sejumlah rumah yang berada di kawasan padat penduduk di daerah Simpang Haru, Kecamatan Padang Timur, Kota Padang, Sabtu dini hari tadi. Kencangnya angin serta banyaknya material yang mudah terbakar di dalam bangunan rumah membuat api sulit dipadamkan. Sebanyak 10 unit mobil pemadam kebakaran dikerahkan ke lokasi guna memadamkan api. Besarnya kobaran api membuat sejumlah warga yang berada di sekitar lokasi panik dan berusaha menyelamatkan barang-barang berharga mereka. Sampai saat sekarang lebih kurang ada 10 kami turunkan. Yang lama pemadaman tadi ada sekitar 1 jam dan sekarang sudah masuk proses pendinginan. Yang terbakar di belakang pasar atau masuk area pasar ini? Yang terbakar adalah rumah yang berada di belakang pasar karena kondisi rumah juga rapat sehingga api cepat merambat. Akibat peristiwa ini sebanyak 9 petak rumah semi permanen ludes terbakar. Diduga kebakaran disebabkan oleh adanya korsleting listrik dari salah satu rumah yang tengah ditinggal pemiliknya mudik. Beruntung tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun ditaksir kerugian mencapai ratusan juta rupiah. Dari Padang, Sumatera Barat, Budi Sunandar, iNews melaporkan. Seekor sapi yang hendak disembelih mengamuk dan masuk area pasar di Wonosari, Gunung Kidul, Yogyakarta. Selengkapnya sesaat lagi.